Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rumah Kang Guru. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat soal ulangan harian, ulangan pertengahan semester maupun ulangan semester atau ujian akhir tahun. Yang perlu disiapkan adalah satu, email, dan yang kedua adalah soal. Nah, kalau sudah punya email, kita langsung saja membuat soal. Di sini saya sudah menyiapkan satu contoh soal, yaitu soal matematika. Usahakan kalian bikin satu folder, contoh soalnya seperti ini. Kemudian di folder ini berisi soal yang dari Word dan berisi gambar yang nantinya ada soal yang berisi gambarnya. Jadi kalian bisa menulis soalnya di Word terlebih dahulu atau menulis langsung di Google Form. Tapi saya saranin lebih baik menulis di Word terlebih dahulu karena akan memudahkan kalian. Nah, kalau sudah membuat soal dan menyisipkan gambar yang akan dibutuhkan nanti untuk soal, tinggal kita buka Google Chrome. Nah, di Google Chrome kalian buka Docs. Nah, seperti itu, docs.google.com/form/. Maka akan muncul seperti ini. Nah, kalian diminta untuk masuk ke email kalian. Nah, itulah kenapa syarat pertamanya itu yaitu harus punya email. Kemudian kita masuk ke email. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini adalah Google Form yang sudah pernah saya buat. Di sini di pojok kiri ada pilihan yaitu membuat dokumen, spreadsheet, slide maupun formulir. Tapi kita akan membahas yang terakhir yaitu formulir. Nah, terus kita buka soalnya yang tadi kita siapkan. Nah, jadi pertama-tama saya saranin kalian buat soal di Word terlebih dahulu seperti ini. Ini contoh soal matematika berisi 3 soal. Kemudian kita masuk ke Google Form lagi. Kalian klik tambah di sini. Kalau ada icon tambah, kalian klik di sini. Nah, maka akan muncul halaman baru. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kalian ingin menambahkan header foto agar terlihat resmi, kalian bisa klik gambar seperti ini, gambar tatakan cat untuk melukis seperti ini. Kemudian kalian klik pilih gambar, kemudian unggah, dan kalian cari header foto atau kop surat atau kop soal yang nanti digunakan untuk membuat soal. Saya sudah buat seperti ini. Klik open, kemudian klik selesai. Maka nanti akan muncul di bagian paling atas. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah kop soal nanti seperti ini. Teman-teman bisa membuat kop surat sedemikian rupa sesuai ukuran dengan soal ini. Boleh variatif atau berwarna-warni supaya lebih menarik. Kemudian teman-teman bisa merubah file ini agar teman-teman bisa memudahkan dalam menemukan filenya. Karena di sini soal matematika, kita tulis nama filenya matematika. Nah, seperti ini. Maka nanti akan langsung tersimpan di Google Drive teman-teman dengan nama file matematika. Kemudian setelah membuat nama dan kop surat ini atau kop soal ini, teman-teman bisa lihat di bagian gambar ini seperti gear dari rantai seperti ini, atau disebut juga dengan setelan. Klik setelan, maka akan keluar 3 kolom seperti ini: umum, presentasi, dan kuis. Di kolom umum, nah di sini boleh teman-teman memilih opsi batasi 1 tanggapan atau enggak. Artinya
batasi satu tanggapan ini, nanti setiap siswa hanya bisa mengirimkan satu soal dengan satu email. Jadi ketika siswa akan menjawab soal-soal yang kita kirim nanti, itu harus masuk ke email terlebih dahulu. Dan tentu ditanggapi cuma satu, itu kelebihannya. Kenapa? Karena biar tidak terjadi tanggapan dua kali dikirimkan oleh siswa. Nih, ini opsi ya, boleh dicentang, boleh enggak. Terus di kolom kedua presentasi. Nah, di sini ada 3 kotak, tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan, tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Ini kita hapus semua, nggak ada yang centang. Kemudian pesan konfirmasi ini teman-teman bisa tulis nanti. Ini maksudnya apa? Maksudnya ketika siswa menyelesaikan soal yang telah dijawab itu, maka akan muncul pesan seperti ini. Misalkan, selamat, terima kasih, semoga hasilnya memuaskan. Nah, seperti ini. Inilah pesan konfirmasi yang nantinya akan muncul setelah siswa mengirimkan jawaban ke lewat email nanti atau lewat Google Form ini. Terus yang ketiga yaitu kuis. Nah, ini kuis yang paling penting. Nah, kenapa harus dijadikan kuis? Karena nanti teman-teman bisa merubah poin dari masing-masing soal. Karena mungkin teman-teman sudah ada acuan tertentu untuk membuat poin-poin di bagian soalnya masing-masing. Dan kelebihannya ketika dijadikan kuis itu kita bisa menentukan kunci jawabannya, sehingga ketika kita sudah selesai dari ujian, maka kita tidak usah mengecek kembali atau mengoreksi soalnya. Jadi udah otomatis ke koreksi sendiri. Kemudian di bagian kuis ini ada beberapa ini. Pilih yang paling atas, rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Jadi maksudnya setelah anak-anak mengirimkan jawabannya itu nanti akan langsung dirilis. Kita bisa langsung lihat secara real time. Kemudian di bagian bawah, responden itu artinya siswa dapat melihat. Nah, ini opsi juga bagi teman-teman yang misalkan siswanya ingin melihat nilainya agar dia semangat, bisa ini tidak dihapus, tetap dicentang. Nah, tapi kalau emang bersifat rahasia, ini semuanya dihilangkan. Jadi maksudnya dari si siswa itu tidak bisa melihat jawaban yang benar yang mana, atau pertanyaan yang nggak terjawab yang mana, ataupun nilainya nggak terlihat oleh siswa. Ini kalau memang nanti buat soalnya itu rahasia, agar siswa jangan tahu dulu nilainya. Nah, setelah itu klik simpan. Nah, terlihat perbedaannya setelah dijadikan kuis, maka di sini terlihat poin total. Kenapa poin total 0 ini? Karena kita belum membuat soal. Oke, ini kita coba langsung buat soalnya. Nah, pertama-tama buat judul soal, misalkan ujian sekolah matematika. Di bawahnya deskripsi formulirnya, misalkan hari, tanggal. Misalkan harinya hari Jumat, tanggal 01 Mei 2020. Nah, teman-teman bisa menggunakan atau menyisipkan waktu di sini. Misalkan kalau waktunya 60 menit, tulis 60 menit. Nah, ini adalah judul soalnya. Biasanya kalau soal di kertas itu ada nama pelajarannya apa, hari, tanggal, sama waktunya. Kemudian untuk menulis nama, teman-teman bisa langsung di pertanyaan tanpa judul ini, langsung nama. Di sini opsi nanti untuk anak-anak menjawab adalah dengan jawaban singkat. Jangan pakai paragraf karena terlalu panjang. Karena biasanya nama anak-anak nggak lebih dari 1 paragraf. Oke, jawaban singkat. Terus kemudian ini wajib diisi, digeser ke sebelah kanan seperti ini. Nah, ini. Terus kunci jawaban nggak ada. Kemudian kalau teman-teman ingin menambahkan lagi kolom yang lain, bisa di kolom sini. Nah, seperti ini.
Bisa dilihat di sini ada tanda bintang merah seperti ini, itu tandanya anak-anak wajib mengisi kolom ini. Kalau tidak diisi, maka anak-anak atau siswa tidak akan bisa mengirimkan jawaban. Nah, terus yang kedua, kelas. Kelas ini teman-teman bisa menggunakan kotak centang. Misalkan kelas 6-nya ada 3, 6A, 6B, dan 6C. Setelah itu wajib diisi juga seperti ini. Nah, setelah seperti ini semuanya sudah selesai, tinggal kita langsung menulis soalnya. Ini adalah unsur utama dalam pembuatan soal, di mana ada satu mata pelajaran yang diujikan apa, hari, tanggal, sama waktu, dan yang paling penting adalah nama dan kelas. Kemudian kita langsung membuat soal. Kita klik tambah di bagian ini seperti biasa. Nah, membuat soal ini, karena tadi teman-teman sudah buat soal di Word, teman-teman tinggal copy paste soal yang di Word ke Google Form ini. Kita buka Google Word. Soal 1 kita copy ke sini. Ingat, di copy ya, di copy. Nah, seperti ini. Kemudian opsi jawabannya. Nah, perhatikan opsi jawabannya teman-teman dibuat ke bawah seperti ini. Agar kenapa? Agar ketika di copy paste itu memudahkan teman-teman memasukkan dari Word ke Google Form-nya. Nah, misalnya seperti ini. Mau jawab pilihan jawabannya pendek atau panjang, tetap teman-teman harus menyusun seperti ini ke bawah. Kita copy. Oke, kemudian kita klik di opsi 1. Teman-teman tinggal copy paste aja di sini. Paste di sini, maka dia akan berurutan ke bawah seperti ini. Nah, ini opsi pertama. Teman-teman boleh menggunakan di sini A, B, C atau D, atau enggak menggunakan pun enggak masalah. Karena otomatis ini siswa akan mengetahui bahwa opsi 1 itu adalah A, kemudian B, dan seterusnya sampai D. Nah, setelah itu teman-teman ini tetap wajib diisi. Nah, seperti ini. Kunci jawabannya, misalkan kalau teman-teman setiap satu soal itu 2 poin, maka di sini klik 2 poin. Nah, kemudian misalkan pilihan jawabannya adalah B, atau opsi 2, maka teman-teman mencentangnya di 2 ini seperti ini. Ini misal aja. Nah, ini seperti ini. Maka kalau sudah ditentukan poinnya berapa sama kunci jawabannya mana, langsung klik selesai. Ini, kemudian lanjut ke soal yang kedua. Biasa lakukan seperti yang di soal pertama, yaitu copy dulu soalnya. Ingat, di copy, nggak pakai gula. Oke, nah seperti ini. Terus pilihan jawabannya pun langsung di copy 4-4-nya. Copy, kemudian paste ke sini. Di opsi 1 langsung klik paste aja atau Ctrl V seperti ini, maka akan langsung secara otomatis ke bawah. Nah, misalkan setelah ini langsung menentukan kunci jawaban dan poinnya. Misalkan di nomor 2 ini kunci jawabannya 16 kelompok atau B lagi. Kita centang B sampai muncul tanda centang seperti ini. Kemudian poinnya kita tentukan 2 lagi. Selesai. Kemudian soal yang ketiga, soal yang ada gambarnya, kita copy paste dulu soalnya. Nomor 3. Seperti ini. Kemudian opsi jawabannya. Nah, karena di sini soalnya ada gambarnya, maka dilihat di pinggir kanan setelah soal itu ada gambar seperti ini, maka klik di sini, maka akan dialihkan ke
folder untuk mencari gambar. Nah, tadi kita menaruh gambarnya di mana ya? Di sini. Ini gambar 3 karena soal nomor 3. Bentar. Nah, maka dia akan langsung muncul di sini. Nah, ini dia gambarnya. Kemudian kita tentukan pilihan kunci jawabannya sama ini dulu wajib diisi. Kunci jawaban. Kita poin dulu 2 poin. Misalkan kunci jawaban yang ini adalah 12 misalkan. Maka klik selesai. Nah, itulah soal contoh soal matematika dari nomor 1, 2, 3 dan 4. Nah, di soal nomor 4 misalkan di sini teman-teman juga opsi dari jawaban itu bisa berupa gambar seperti ini. Nah, kalau misalkan di soal tersebut ada opsi pilihan jawabannya menggunakan gambar. Tapi di sini kita belum coba. Tapi teman-teman bisa nyoba di rumah bahwa nanti kalau ada soal yang opsinya berupa pilihan berupa gambar bisa mengklik ini. Kita hapus saja. Nah, ini contoh soalnya. Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin melihat contoh soal nanti seperti apa, teman-teman bisa lihat di sini di Pratijau ada logo atau gambar seperti mata seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini di poin total yang tadinya 0 itu berubah jadi 6. Kenapa? Karena tadi setiap soal berisi 2 poin dengan jumlah soal 3, maka di sini poin totalnya kalau anak-anak benar semua yaitu 6. Nah, kita lihat di Pratinjau, nanti anak-anak akan melihat soalnya seperti apa. Nah, inilah tampilan nanti ketika anak-anak melihat soalnya. Nah, anak-anak akan menjawab mulai dari nama, kelas, nomor 1, 2, 3, kemudian kirim. Nah, seperti itu cara membuat soal teman-teman. Bagaimana, gampang kan? Nah, oke. Kalau ada yang ditanyakan silahkan komen di bawah, dan nanti kita akan lanjut ke video berikutnya, yaitu bagaimana cara melihat dan mendeteksi hasil jawaban siswa. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.